Then the fifth subchapter, stages of therapeutic communication. Therapeutic communication in its implementation has several stages. Baik, untuk subbab yang kelima yaitu tahapan komunikasi terapeutik, yang mana dalam tahapan ini itu merupakan interaksi antara dua orang yang dilakukan oleh konselor bersama klien. According to Suryani, therapeutic communication aims to develop the client's personality in a more positive or adaptive direction. Other goals of therapeutic communication are: the first, preparation or pre-interaction. The counselors explores feelings, identifies strengths and weakness. The second, introduction or orientation. Fostering mutual trust, formulating contracts with clients, exploring thoughts and formulating goals. The third, work counselors and clients work together to solve problems faced by clients. Exploration, reflection, sharing perception, focusing and concluding. The fourth, termination or temporary or final. Evaluation, follow up on interaction, make a contract for the next meeting. Baik, dalam hal ini komunikasi terapeutik dalam pelaksanaannya itu memiliki beberapa tahapan. Dalam hal ini, Suryani memaparkan struktur dalam proses komunikasi terapeutik terdiri dari 4 tahapan. Baik, untuk yang pertama yaitu tahap persiapan, yang mana seorang konselor itu harus mempersiapkan diri sebelum konseling dengan cara mengintrospeksi diri, yaitu kesiapan untuk melakukan konseling. Karena jika kondisi seorang konselor itu pada waktu itu sedang dalam suasana hati yang baik, maka konselor akan melakukan konseling. Tetapi jika seorang konselor dalam suasana hati yang buruk, seperti sedang mengalami masalah, maka seharusnya seorang konselor itu harus cepat mengatasinya. Dan pada tahap awal ini itu seorang konselor itu harus menggali masalah seorang klien itu bagaimana. Mana dalam tahap ini juga seorang konselor itu harus mengumpulkan data seorang klien. Karena dengan melakukan kegiatan ini itu seorang konselor itu dapat mengetahui informasi tentang seorang klien agar dapat memahami dan mempermudah memulai interaksi dengan seorang klien. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap perkenalan, yang mana dalam hal ini itu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor itu bertemu dengan klien. Pada saat berkenalan, seorang konselor harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu terhadap seorang klien. Karena ketika konselor itu memperkenalkan dirinya, maka konselor tersebut bersikap terbuka pada klien sehingga dapat diharapkan seorang klien itu juga dapat membuka dirinya untuk mengatasi juga masalahnya. Karena dengan ciptanya saling membuka diri dalam antara seorang konselor maupun seorang klien itu akan menumbuhkan hubungan yang saling percaya antara keduanya. Ini juga diperlukan untuk adanya kontrak antara seorang konselor maupun seorang klien, yang mana dalam kontrak ini itu sangat penting untuk menjamin kelangsungan sebuah interaksi antara seorang klien maupun seorang konselor. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, yang mana itu yaitu tahap kerja yang merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Yang mana pada tahap ini itu seorang konselor maupun seorang klien itu bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi seorang klien. Dalam hal ini itu konselor itu dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang lebih mendalam. Dilakukan dalam tahap ini itu misalnya seorang konselor itu harus mendengarkan secara benar-benar permasalahan seorang klien ini. Yang selanjutnya yaitu tahap keempat, yang mana tahap
Keempat itu adalah tahap terminasi yang merupakan akhir dari pertemuan seorang konselor dengan klien. Yang mana dalam tahap ini itu pertemuan antara seorang konselor dengan klien itu dapat terjadi beberapa kali. Yang mana pertemuannya itu sudah disepakati secara bersama antara seorang konselor maupun seorang klien. Dan pada tahap ini juga itu dilakukan evaluasi objektif, yang mana dalam evaluasi ini itu dilaksanakan yang mempunyai tujuan untuk mengevaluasi dalam hal ini itu sudah mencapai harapan seorang klien atau sebaliknya. Furthermore, Mendatu explains that based on a person's involvement with the event, traumatic event can be divided into 3 different levels or types, namely impersonal trauma, interpersonal trauma, and attachment trauma. The first, impersonal trauma. The traumatic event did not involve one person's feelings for another. The second, interpersonal trauma. The traumatic event involves someone's feelings because they involve themselves or those close to them as victims, preparators, or audiences. The third, attachment trauma, are often also called developmental trauma, is the type of trauma that involves the most feelings. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan keterlibatan seseorang dengan peristiwa itu. Dalam hal ini, peristiwa traumatik itu dibedakan menjadi 3 level. Untuk yang pertama yaitu trauma impersonal, yang mana dalam trauma impersonal ini, peristiwa traumatiknya itu tidak melibatkan perasaan penderita dengan orang lain, yang mana kejadian ini itu bersifat impersonal baik penderita, yang mana dalam hal ini tuh yang merasakan trauma itu bukan hanya satu orang saja. Seperti misalnya bencana alam. Kan dalam bencana alam ini yang merasakan trauma itu tidak hanya orang satu saja, tapi orang banyak yang mengalami efek dari bencana alam itu sendiri. Baik, untuk yang kedua yaitu trauma interpersonal, yang mana dalam hal ini itu peristiwa traumatiknya itu melibatkan perasaan penderita dan melibatkan seorang diri penderita maupun orang-orang dekat penderita sebagai korban ataupun saksi matanya. Misalnya dalam hal ini itu seperti kekerasan, masalah kekerasan. Dalam hal ini kan seperti kekerasan kan, jadi yang mengalami trauma ini seorang penderita maupun orang-orang terdekat penderita yang sudah dicurhati seorang penderita itu tadi. Untuk yang terakhir yaitu trauma kelekatan, yang mana dalam hal ini itu trauma ini sangat paling melibatkan perasaan. Trauma ini itu muncul ketika peristiwa yang dialami korban itu akan mengancam kebutuhannya dalam menjalin kelekatan dengan orang lain. Biasanya itu trauma ini tuh terjadi pada masa anak-anak, yang mana disebabkan oleh perlakuan salah satu dari orang-orang terdekat korban. Misalnya dalam hal ini yaitu kekerasan fisik dan psikologis oleh orang terdekat atau penolakan terhadap kehadiran seorang anak, yang mana dalam hal ini itu seorang korban itu jika mengalami ini itu akan susah untuk kembalinya seperti semula. For the 6th chapter, Gestalt therapy techniques. According to M. Polster, Gestalt experiments takes many forms, imagining a threatening future encounter. Organize a dialogue between the consul and some important people in his life, dramatizing memories of painful events, reliving deeply immersive early experience in the prison.
assume the identity of one's mother or father through role-playing, focus and gestures, posture, and other nonverbal signs of inner expression, or engage in a dialogue between two conflicting aspects of a person. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai bab ke-6, yaitu teknik dan prosedur terapi. Dalam hal ini merupakan metode yang dilakukan untuk membantu mengarahkan seorang klien agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Yang mana dalam hal ini supaya seorang klien itu dapat mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka dengan orang. Dalam hal ini juga untuk seorang konselor itu tidak boleh meninggalkan seorang klien dalam sendiri. Jadi dalam hal ini tuh seorang konselor itu harus peka untuk mengetahui kapan harus meninggalkan seorang klien, kapan harus membersamai klien gitu. Dan seorang konselor juga harus mengurangi tugas seorang klien. Karena dalam hal ini klien itu dapat memiliki kesempatan yang baik untuk berhasil dalam usahanya. The Gestalt approach has several counseling techniques including the first, empty chair. The empty chair techniques is one way to get the client to externalize the interjection. The second, the exaggeration experiment. One of the goals of Gestalt therapy is for client to become more aware of the subtle signals and cues they send through body language. The third, reversal or reversal technique. The assumption of this technique is that certain behaviors often represent repressed and latent impulses within the individual. The fourth, radiation exercise or the reversal experiment. Individuals tend to repeat fantasies that they feel or expectation from the environment, so that when the individual is in that environment, he becomes afraid, anxious, because he feels he will not be able to display what the environment expects. Such internal repetition consumes psychic energy and can hinder individual development. This technique can be applied through sharing games. Jadi, pendekatan Gestalt memiliki beberapa teknik konselingnya, antara lain kursi kosong atau empty chair. Dalam teknik kursi kosong ini bertujuan untuk membantu mengatasi konflik interpersonal atau intrapersonal. Misal saya contohkan langsung ya. Dalam hal ini itu misalnya ada seorang yang mempunyai masalah dengan seorang orang tuanya. Dalam hal ini itu seorang konselor itu mengajak seorang klien untuk berbicara langsung dengan orang yang menjadi sumber konflik. Tapi dalam hal ini itu seorang itu seakan-akan hadir, tetapi tidak. Dalam hal ini itu seorang yang punya konflik itu. Jadi dalam hal ini itu dirupakan itu kursi kosong. Jadi di depan seorang klien itu ada kursi kosong, dan itu seakan-akan itu kursi kosong itu ialah seorang yang menjadi sumber konflik itu. Baik, untuk yang kedua yaitu latihan melebih-lebihkan atau the exaggeration experiment. Dalam hal ini itu tujuan terapi Gestalt adalah agar seorang klien itu lebih sadar akan yang isyarat halus yang mereka kirimkan melalui bahasa tubuh. Dalam hal ini itu seorang klien diminta untuk mengulang-ulang dan melebih-lebihkan gerakan atau gestur yang biasanya memperkuat perasaan yang melekat pada perilaku dan membuat makna batin lebih jelas. Yang mana contohnya yaitu seorang klien
yang selalu tersenyum ketika menghadapi masalah. Kecemasan dan kesedihan diminta untuk berdiri dan tersenyum. Setiap kali konselor bertanya atau berkata hal-hal yang menyedihkan bagi klien. Yang ketiga yaitu pembalikan. Dalam hal ini, teknik ini itu bertujuan untuk mengajak seorang klien untuk mengambil resiko terhadap ketakutan maupun kecemasan dan melakukan kontak dengan bagian dirinya yang selama ini ditolak dan ditekan. Dalam hal ini, seorang konselor itu meminta klien untuk melakukan tingkah laku yang kebalikan dari apa yang biasanya ia lakukan. Misal ya, ada seorang klien yang pemalu dan tidak percaya diri. Dalam hal ini itu, konselor itu meminta seorang klien itu untuk bertingkah laku seperti orang yang penuh percaya diri. Misal, orang yang biasanya introvert jadi extrovert. Baik, untuk yang keempat yaitu latihan gladi resi. Dalam hal ini itu, teknik ini itu diterapkan melalui permainan sharing. Individu ini atau seorang klien ini diminta mengatakan apa yang sering ia katakan dan mengulang-ulang secara internal yang ada dalam dirinya. Dengan mengatakannya secara verbal kepada orang lain, klien ini dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan serta dapat menguji coba tingkat pengharapan orang lain. Hal ini akan membuat seorang klien itu dapat mengukur seberapa besar ia ingin diterima dan disukai orang lain, serta seberapa besar usaha yang harus ia lakukan untuk mencapainya. The first, play projection. Useful for individuals who always reject their feelings and blame others for what happened to them. The sixth, stay on feeling. Most clients tend to run away from unpleasant feelings and avoid situations that lead to pleasant feelings. The seventh, serializing. This technique involves individuals to tell or do something to other people in the group. The sixth, the eighth, mail language. The counselors encourage the counselor to use the word I mean to counselor use the word you in speaking. Yang kelima yaitu bermain proyeksi. Dalam hal ini itu seorang klien itu memiliki permasalahan tidak percaya dengan orang lain. Yang mana pada teknik ini seorang konselor itu meminta klien yang sering berkata bahwa ia tidak dapat mempercayai orang lain untuk bermain peran sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Dengan bermain peran itu, klien tersebut itu diharapkan dapat menemukan tingkat ketidakpercayaannya kepada orang lain. Atau dengan kata lain itu seorang konselor ini meminta untuk seorang klien untuk berusaha mengukur berdasarkan kalimat yang ia lontarkan tentang seberapa besar sih dan berat tingkat ketidakpercayaannya dengan orang lain itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tetap pada perasaan. Sebagian besar seorang klien itu cenderung melarikan diri dari perasaan yang tidak menyenangkan dan menghindari situasi yang mengarah pada perasaan yang menyenangkan. Pada teknik ini itu seorang konselor itu meminta seorang klien untuk tetap pada perasaan ketakutan dan kesakitan dan meresahkan pada proses konseling. Karena dalam hal ini itu seorang konselor itu mendorong seorang klien untuk merasakan dan melakukan kegiatan yang cenderung dihindarinya. Karena dengan menghadapi suatu itu akan mengonfrontasi dan mengalami perasaan yang tidak nyaman tersebut, untuk mendorong seorang klien untuk lebih berani dan membangkitkan keinginan untuk mengatasi kesakitan. Karena hal ini itu bisa dimungkinkan karena klien membuka diri untuk mengalami kesakitan dan membuka jalan untuk melangkah ke arah yang lebih positif. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat serial. Dalam teknik ini itu melibatkan seorang individu itu atau seorang klien itu untuk berbicara atau melakukan sesuatu
kepada orang lain dalam kelompok. Karena yang bertujuan ini seorang klien agar bisa mengambil resiko dan melatih tingkah laku baru dan untuk melakukan perubahan. Misalnya, seorang klien ini memiliki ketakutan untuk mempercayai orang lain. Dalam hal ini itu seorang konselor itu meminta seorang klien untuk mengatakan kepada anggota kelompok yang lain dengan datang kepada mereka satu persatu dan sambil berkata, saya tidak mempercayai kamu karena apa, misalnya gitu. Untuk selanjutnya yaitu bahasa saya. Dalam hal ini itu seorang konselor mendorong klien untuk menggunakan kata saya. Ketika klien menggunakan kata kamu dalam berbicara, misalnya nih ketika klien itu sedang berbicara, misal kamu tahu kan susah sekali untuk mengerti matematika. Seorang klien itu diminta untuk mengganti kata kamu itu dengan kata saya. Misal menjadi, saya tahu bahwa saya tidak mengerti matematika. Ketika klien itu mengganti kata kamu dengan saya, itu akan diumpamakan seperti melihat sepasang sepatu dan bagaimana pasangan itu menjadi serasi. Nah, dalam teknik ini tuh akan bertujuan untuk membantu seorang klien itu bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Next, advantages gestalt therapy. The first, there is empirical research to support gestalt therapy and in this techniques. Second, work with past events by making them relevant to the present. The third, versatile and flexible in therapy. Jadi berikut merupakan kelebihan dari terapi gestalt. Untuk yang pertama yaitu ada penelitian empiris untuk mendukung terapi gestalt dan tekniknya. Untuk secara khusus, terapi gestalt sama dengan atau lebih besar daripada terapi lain dalam mengobati berbagai gangguan. Tetapi terapi gestalt ini memiliki dampak menguntungkan dengan gangguan kepribadian dan efeknya itu terapinya akan stabil. Baik, untuk yang kedua yaitu bekerja dengan peristiwa masa lalu dengan membuatnya relevan hingga saat ini. Yang terakhir yaitu serbaguna dan fleksibel dalam terapi. Jadi dalam teori gestalt ini memiliki banyak teknik yang dapat diterapkan pada masalah terapeutik yang berbeda-beda. Next, weakness gestalt therapy. The first, for the gestalt therapy to be effective, the therapist must have a high level of personal development. The second, the effectiveness of the confrontational and theatrical techniques of gestalt therapy is limited and not well established. The third, the potential dangers for therapists is to abuse the power they have with clients. Untuk kelemahannya dari teori gestalt sendiri itu dianggap sebagai pendekatan yang mana berpusat pada diri sendiri yang berkaitan dengan pengembangan individu saja. Untuk yang pertama itu. Dan untuk yang kedua yaitu dalam terapi gestalt ini mempunyai kelemahan efektivitas teknik konfrontatif dan teatrikal dari terapi gestalt ini sangat terbatas dan masih belum memadai. Dan untuk yang terakhir yaitu bahaya potensial bagi seorang terapis untuk menyalahgunakan pengetahuannya yang mereka miliki dengan klien. Thank you for attention, and that's all from Group 7, and say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.